Shalom Bapak Saudara, selamat sore menjelang malam. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-6. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa saat sore malam hari ini Bapa, kami boleh kembali bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih Bapa, kami mendengarkan firman Tuhan Bapa. Mari Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Bapa. Tuhan sendiri yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan sendiri yang melawat setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama akan memuji muliakan nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Kita mau bersuka cita semua di dalam Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita pujikan dari awal. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kiranya sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, di dalam rumah Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi katakan mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang membuat sukacita kita penuh, dan biarlah kita selalu sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita mau lebih lagi menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud yang menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari seperti dot menari. Bukan menari seperti dot menari. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah memuji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan, aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai. Mari kita mau siapkan hati kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah membuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Haus akan
firman-Mu, ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, haus akan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan berkati, lawati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam ibadah KKR Pencurahan Roh Kudus. Kita sudah sampai pada hari yang ke-6. Sudah 5 hari kita belajar tentang banyak hal, tentang bagaimana karya Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita dan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita telah belajar pada hari pertama tentang bagaimana tekun dalam pengajaran dan persekutuan. Lalu pada hari kedua kita juga belajar tentang bagaimana tekun dalam berdoa. Hari ketiga pengalaman mujizat dan tanda ajaib. Hari keempat kita belajar tentang kesatuan hati orang percaya. Dan hari kelima kita belajar tentang kerelaan berbagi di dalam kasih Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita masuki hari yang ke-6. Pada sore malam hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk kita memiliki kerinduan bersekutu dan beribadah lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar untuk memiliki kerinduan bersekutu dan beribadah dari jemaat mula-mula. Sebelumnya, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-46 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula memiliki semangat dan kerinduan yang sangat amat besar dalam bersekutu dan beribadah. Hingga jemaat mula-mula ini melakukannya setiap hari Bapak Ibu Saudara. Secara bergiliran dari satu rumah ke rumah yang lain, jemaat mula-mula melakukannya dengan ketulusan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Semuanya melakukannya dengan kerelaan hatinya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Semuanya sadar bahwa dengan bersekutu dan dengan beribadah bersama akan menambahkan dan menumbuhkan imannya untuk semakin mengenal dan memiliki pengenalan yang benar akan juru selamat, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Lalu sebenarnya hal apa saja sih yang dapat kita terapkan dalam kehidupan persekutuan kita hari ini agar kita dapat selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dan beribadah lebih lagi? Hal apa saja sih? Mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita harus bertekun dan sehati Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang tadi, di Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-46, tapi di bagian A saja, Kisah Para Rasul 2 ayat 46a, begini bunyi firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Jemaat mula-mula memiliki ketekunan dan juga kesehatian dalam persekutuan dan beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketekunan dalam persekutuan membuat kita memiliki konsistensi dalam bersekutu bersama Bapak Ibu Saudara. Ketekunan berarti kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada dalam persekutuan tersebut. Ketekunan juga yang akan membuat kita memiliki konsistensi Bapak Ibu Saudara. Nah, ketekunan berperan penting dalam konsistensi kita bersekutu dan beribadah bersama. Ketekunan tidak akan membuat kita menunda-nunda persekutuan atau jadwal ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti ini, kita mau bersama-sama belajar contohnya dengan cara ketika kita
memiliki tujuan Bapak Ibu Saudara. Semisal kita memiliki keinginan, kita punya kerinduan untuk membeli suatu barang dengan harga contohnya 5 juta begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, setiap hari kita menabung dengan jumlah 50.000. Kalau 5 juta kita bagi 50.000, berarti kita membutuhkan waktu sekitar 100 hari untuk kita mencapai 5 juta tersebut. Nah, kita mulai menabung. Dengan ketekunan kita mulai menabung dari hari pertama sampai hari ke-10, kita masih rutin menabung. Hari ke-10 sampai ke-15 kita masih aman menabung. Hari ke-15 sampai ke-21, kayak ada rasa, nggak usah nabung dulu lah 1 hari gitu, nggak usah nabung dulu lah hari ini, nabung besok aja didobel gitu. Tapi ketika kita menunda, sekali kita menunda Bapak Ibu Saudara, mungkin hari berikutnya kita masih bisa, oke, berarti saya akan membayar hari sebelumnya. Ketika sebelumnya saya harus nabung 50.000, berarti hari selanjutnya saya akan nabung 100.000. 1-2 kali mungkin kita masih bisa menjaga konsistensi kita. Walaupun kita sudah menunda 1-2 hari, tapi kedepannya kita masih lancar. Mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menunda sekali, akan ada rasa, kemarin tak tunda masih bisa kok. Kemarin tak tunda masih baik-baik saja. Jadi ketika besoknya kita menunda lagi ya, kita akan dengan santainya melakukan penundaan tersebut. Tapi itu tidak akan membuat kita menjadi konsisten Bapak Ibu Saudara. Karena ada 1 hari di mana kita tidak menabung, besoknya kita double lagi. 1 hari kita tidak menabung lagi, besoknya kita double lagi. Kalau kita melakukannya dengan seperti itu, kita tidak akan memiliki konsistensi. Ketekunan kita tidak benar-benar menjadi sebuah ketekunan yang menghasilkan dan membuahkan konsistensi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita dari hari pertama sampai hari ke-10 sudah konsisten, hari ke-10 sampai 15 konsisten, mari kita juga memiliki konsistensi yang sama dengan ketekunan yang kita miliki dari hari yang ke-15 sampai ke 21. Karena rata-rata menurut penelitian Bapak Ibu Saudara bahwa untuk kita bisa memiliki kebiasaan baru, kita membutuhkan waktu beradaptasi 21 hari Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita tekun menabung selama 21 hari ini, seharusnya sudah mulai timbul dalam hati kita bahwa menabung akan menjadi kebiasaan kita Bapak Ibu Saudara. Menabung akan menjadi habit kita. Kita kalau nggak nabung rasanya ada yang kurang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan terus menabung sampai pada hari yang ke-100. Nah, menurut penelitian terbaru bahwa tidak semua orang bisa menjadikan sebuah kebiasaan setelah 21 hari Bapak Ibu Saudara. Rata-rata sekarang sekitar 66 hari. Atau setelah hari ke-67 mereka akan mulai terbiasa untuk melakukan kebiasaan barunya. Jadi kalau kita belajar menabung dengan target kita tadi 5 juta, maka hari ke-67 harusnya kebiasaan kita berubah menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ketekunan kita berubah menjadi konsistensi kita berubah menjadi kebiasaan, maka seharusnya kebiasaan kita berubah menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita udah menabung dari hari pertama sampai ke 67 seterusnya, harusnya itu menjadi kebutuhan bagi kita. Kalau nggak nabung tuh rasanya kayak ada yang kurang. Sama dalam kehidupan ini kita kan butuh makan kan Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak makan kan lapar jadinya. Jadi kan menabung juga sebagai sebuah kebutuhan ketika kita melihat ilustrasi yang tadi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita sudah mencapai ke titik di mana uang tersebut sudah terkumpul dan kita sudah membeli barang yang kita rencanakan sebelumnya, maka di hari yang ke-100 ke atas, kita kan kalau nggak nabung itu rasanya kayak ada yang kurang Bapak Ibu Saudara. Saya sudah memiliki kebutuhan untuk menabung, ya saya pasti akan menabung. Jadikan itu sebagai sebuah kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketekunan kita akan menghasilkan konsistensi. Konsistensi kita membuat kita menjadi terbiasa. Kebiasaan kita harus menghasilkan sebuah kebutuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, sama halnya dalam persekutuan dan ibadah. Mari kita bertekun dalam persekutuan dan beribadah kita. Mari kita memiliki ketekunan yang sama. Sama seperti jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuat ketekunan kita dalam beribadah menjadi konsistensi kita dalam bersekutu dan beribadah. Jangan sampai kita nanti ketika sudah rutin beribadah, nanti besoknya kita mencobai diri kita sendiri dengan nggak usah ibadah dulu lah 1 hari gitu. Besoknya kita masih bisa ibadah.
Tapi besoknya lagi pasti akan muncul pikiran dan perasaan, aku nggak ibadah juga nggak apa-apa. Tapi itu tidak akan menghasilkan konsistensi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau tekun, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau tekun, kita juga harus konsisten. Kalau kita tekun, pasti kita akan konsisten Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tekun tapi kita menunda-nunda, itu bukan ketekunan yang menghasilkan konsistensi Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita sudah memiliki ketekunan dan menghasilkan konsistensi kita dalam beribadah dan bersekutu, lalu kita mulai terbiasa untuk beribadah dan bersekutu bersama. Kita juga harus menjadikan persekutuan dan ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berhenti di menjadi kebiasaan saja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berhenti dalam kebiasaan, bisa jadi itu akan menjadi sebuah rutinitas bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bukan sebuah kebutuhan. Kalau kita butuh, kita yang cari Bapak Ibu Saudara. Kalau rutinitas ya, sebagai orang Kristen, sebagaimana wajarnya ya, saya setiap minggu ibadah. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita memiliki keinginan, ketekunan yang menghasilkan konsistensi yang menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan yang berbuahkan kebutuhan bagi persekutuan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam ketekunan kita juga memerlukan kesehatian Bapak Ibu Saudara. Tadi yang pertama kita bertekun dan sehati. Nah, dalam kesehatian beribadah dan persekutuan inilah yang membuat kita memiliki koneksi satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Sehingga dalam tujuan kita bersekutu dan beribadah, kita bisa bersama-sama mencapainya dengan tujuan yang sama. Karena dengan bersehati kita bisa mengenal satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita jadi bisa bekerja sama, kita bisa mengenal si A seperti ini, si B seperti ini, karakternya bagaimana, kita memiliki kesehatian. Jadi ketika nanti kita memiliki tujuan yang sama dalam persekutuan ini, apa sih tujuan persekutuan ini, apa sih tujuan ibadah ini, ketika kita memiliki kesehatian yang sama, maka tujuan itu akan dapat tercapai Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu yang kedua, kita juga harus memiliki sukacita dan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara. Kalau yang pertama tadi kita harus bertekun dan bersehati, yang kedua kita juga harus sukacita dan memiliki ketulusan hati Bapak Ibu Saudara. Kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46b. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat ke-46b, begini bunyi firman Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perasaan gembira ini menggambarkan bahwa ada sukacita dalam hati setiap jemaat Bapak Ibu Saudara. Bahwa sukacita itu melimpah dalam kehidupan jemaat ini. Jadi ketika mereka makan bersama-sama, sukacita itu semakin meluap. Ketika mereka berkumpul bersama, sukacita itu semakin meluap Bapak Ibu Saudara. Dalam kita bersekutu dan beribadah, mari kita menghadirkan sukacita bagi setiap jemaat yang hadir. Jadi ketika nanti ada jemaat baru ataupun jemaat lama yang datang dengan perasaan hati yang berkecamuk, perasaan hati yang sedang gelisah, perasaan hati yang sedang campur aduk Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuat perasaan jemaat ini, kita bisa mengalirkan sukacita yang kita terima kepada jemaat-jemaat yang sedang memiliki permasalahan ini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa membagikan sukacita yang kita terima kepada jemaat-jemaat yang sedang memiliki pergumulan ini. Kita bisa menghadirkan sukacita juga, bukan karena kita, tapi karena Kristus yang telah memberikan sukacita kepada kita dan kita membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Nah, melalui persekutuan yang kita lakukan bersama-sama ini dapat memperbarui suasana hati jemaat-jemaat yang tadi hadir dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, dengan perasaan yang campur aduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama membangun atmosfer positif dalam setiap persekutuan dan ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ketulusan hati dalam persekutuan juga dibutuhkan. Tadi sukacita, yang sekarang ketulusan hati Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam persekutuan mari kita memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati untuk melayani satu dengan yang lainnya. Ketulusan hati untuk kita mau dibentuk.
ketulusan hati untuk kita mau dimuridkan, ketulusan hati untuk kita mau diajar dengan firman Tuhan, ketulusan hati untuk kita semakin didewasakan melalui setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang telah disampaikan Bapak Ibu Saudara. Ketulusan hati ini sangat penting untuk kita miliki dalam persekutuan dan ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita tulus, tidak akan ada sedikit pun agenda-agenda lain yang akan kita selipkan dalam setiap persekutuan dan ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Apa sih itu agenda-agenda lain? Agenda-agenda lain itu seperti hal-hal yang kita selipkan ketika kita mau beribadah Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki tujuan lain selain menyenangkan hati Tuhan ketika kita beribadah. Kalau kita memiliki ketulusan hati, ketika kita datang untuk bersekutu dan beribadah, fokus kita hanya pada Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai agenda-agenda yang lain, pasti kita tidak akan bisa fokus Bapak Ibu Saudara. Semisal kita mau kasih ilustrasinya, agenda-agenda lain itu adalah agenda-agenda pribadi yang kita selipkan tersendiri. Ketika kita mau datang ibadah, tujuan kita bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi kita mau mencapai agenda pribadi kita nih. Semisal kita datang ke persekutuan dan ibadah, kita cuman pengen menambah koneksi. Karena bisnis kita ingin berkembang, kita datang ke sebuah persekutuan yang besar yang kita lihat bahwa di sana tuh cocok tuh banyak orang-orang yang juga memiliki usaha-usaha yang sama. Usaha-usaha yang memiliki alur yang sama dengan usaha saya. Jadi saya bisa suplai ke sana, saya bisa suplai ke sana. Ketika kita datang beribadah, tujuan kita sudah beda Bapak Ibu Saudara. Tujuan kita bukan untuk menyenangkan Tuhan. Ketulusan hati kita sudah tidak murni lagi. Kita datang bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi kita menyelipkan agenda pribadi kita untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Itu yang memiliki usaha. Nah, untuk anak-anak muda, ketika kita datang ke persekutuan, kita tidak fokus sama Tuhan, tapi kita mulai melirik ke kanan, ke kiri. Kita mulai melihat, mana yang bisa yang tak incer ya. Yang ini bisa, yang ini bisa. Coba besok ke tempat lain deh, coba cari yang di sana. Kayaknya ini bisa. Fokus kita mulai berubah Bapak Ibu Saudara. Kita tidak benar-benar memiliki ketulusan hati untuk menyenangkan Tuhan. Kita mulai memasukkan setiap agenda pribadi kita untuk kita datang bersekutu dan beribadah. Nah, bahayanya Bapak Ibu Saudara ketika kita memasukkan agenda-agenda pribadi kita adalah ketika agenda pribadi itu tidak benar-benar tercapai, kita akan merasa bahwa persekutuan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan adalah persekutuan yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena tujuan kita tidak tercapai. Karena motivasi kita sudah salah. Kalau kita datang bersekutu dan beribadah, tujuan kita itu cuma satu Bapak Ibu Saudara, untuk memuliakan Tuhan. Maka dari itu, saya dorong Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki ketulusan hati dalam kita bersekutu dan beribadah. Jangan kita mulai menyelipkan agenda-agenda pribadi kita. Jangan juga kita datang ke persekutuan, datang ke ibadah, kita melayani, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk kita menampilkan diri kita. Kiranya Roh Kudus jauhkan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita datang ibadah hanya untuk show off. Jangan sampai kita datang ibadah hanya untuk menampilkan bahwa ini loh saya bisa. Ini loh saya bisa bermain musik, ini loh saya bisa WL, ini loh saya bisa pelayanan yang ini, saya bisa pelayanan yang itu. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita datang bersekutu dan beribadah hanya untuk mendapat pujian dari orang lain. Jangan sampai kita mengharapkan pujian dari orang lain Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersekutu dan beribadah, mari kita bersama-sama memiliki ketulusan hati yang murni, yang ketika kita datang kita cuma ingin menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita hanya pada Tuhan. Ketika kita mempersiapkan diri dari rumah, kita datang bersekutu, kita beribadah, fokus kita hanya pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau mencari apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau cari sebenarnya maksud Tuhan itu apa. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Jadi mari kita dalam persekutuan memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati yang benar-benar murni, yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan saja Bapak Ibu Saudara. Agar kita semakin dibentuk, agar kita semakin menjadi sesuai dengan apa yang
Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara, agar kita bisa mencapai tujuan-tujuan Kristus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, mari kita belajar dari jemaat mula-mula yang ketika bersekutu dan beribadah mengembalikan setiap puji-pujian hanya bagi Allah sambil memuji Allah. Ketika kita bersekutu, kita beribadah, tujuan kita adalah hanya untuk memuji Allah saja Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Begini bunyi firman Tuhan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Setiap pujian, setiap hormat, setiap kemuliaan, mari kita kembalikan ke hadirat Allah Bapak Ibu Saudara. Biarkan setiap puji-pujian itu ditujukan hanya bagi Allah. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Mari setiap keberhasilan kita dalam menata ibadah, keberhasilan kita dalam mengonsep ibadah, kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita mengambil sedikit pun, mencuri sedikit pun kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan bersekutu dan juga beribadah jangan hanya kita jadikan sebagai rutinitas saja. Sama tadi kayak yang pertama, ketika kita bertekun akan menghasilkan konsistensi, jangan hanya berhenti di kebiasaan. Kalau kita hanya berhenti di kebiasaan, takutnya akan menjadi sebuah rutinitas saja bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya menjadi rutinitas, ya kita akan melakukannya dengan saya ibadah sebagaimana wajarnya orang-orang Kristen kalau hari Minggu ya ibadah. Ya, saya datang beribadah, saya datang, duduk, memuji muliakan Tuhan, dengerin firman, pulang, selesai. Kalau kita hanya menjadikan sebuah rutinitas, kayak ada yang kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang baru ketika kita datang untuk bersekutu dan beribadah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya menjadikan rutinitas saja ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita setiap ibadah yang kita lakukan, setiap puji-pujian yang kita naikkan, setiap firman yang kita dengar, setiap berkat yang kita terima dari setiap persekutuan yang kita jalankan, setiap puji-pujian ini mari kita kembalikan lagi ke hadirat Allah. Mari kita jadikan satu semuanya, setiap pujian ini kita kembalikan, hormat kemuliaan ini kembalikan hanya bagi Allah saja Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita sudah melakukan ketiga hal itu, kita akan melihat bagaimana Allah akan bekerja lewat persekutuan dan ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersekutu dan beribadah dengan bertekun dan sehati, kita akan melihat bahwa ketekunan kita akan menghasilkan konsistensi. Konsistensi kita akan menghasilkan kebiasaan baru. Kebiasaan baru kita haruslah menghasilkan sebuah kebutuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan bahwa kita memerlukan persekutuan ini untuk membangun iman kita, untuk menumbuhkan iman kita, untuk memperkuat iman kita agar kita semakin mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita Bapak Ibu Saudara. Lalu kita juga harus terus memiliki sukacita. Kita juga harus memiliki ketulusan hati dalam kita bersekutu dan beribadah tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang ibadah dengan sukacita, rasanya berbeda Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kita datang beribadah dengan perasaan, aku kesel banget ibadah, aku capek banget ibadah. Kalau kita datang dengan perasaan yang pada awalnya sudah gelisah, rasanya kok kurang gitu. Kita harus bisa mengelola hati kita. Ketika kita mau bersekutu dan beribadah, mari kita taruh dulu semua urusan-urusan duniawi kita. Kita mau memfokuskan diri kita kepada Kristus. Maka sukacita itu akan meluap dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan datang dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita akan memuji Allah kita. Kita akan memuji Kristus yang telah menyelamatkan kita, telah memberikan kita hidup yang baru. Lalu kita juga datang dalam persekutuan itu. Ketika kita sebagai seorang pelayan, mari kita melayani dengan ketulusan hati. Kita melayani bukan dengan perasaan gelisah, bukan dengan perasaan yang
campur aduk. Kita melayani dengan perasaan gembira. Jangan melayani dengan perasaan terbeban, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani dengan perasaan terbeban, rasanya kan begitu lama. Kita datang beribadah itu rasanya ibadah cuman 2 jam, kita ngerasanya kayak wah 4 jam, 5 jam. Padahal itu cuma 2 jam, Bapak Ibu Saudara. Mari kita juga memiliki ketulusan hati untuk kita mau dibentuk, untuk kita mau diajar, untuk kita mau dimuridkan, untuk kita semakin mengenal firman Tuhan. Ketika kita duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, mari kita benar-benar menghargai firman Tuhan tersebut. Mari kita menghormati penyampaian firman Tuhan tersebut. Kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang ingin disampaikan. Mari kita bisa mengambil hal-hal yang dapat membangun iman kita semakin bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Mari kita fokus dalam pemberitaan firman Tuhan tersebut. Jangan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita datang dengan perasaan hati yang terbeban, rasanya kok lama banget. Kita kayak gelisah, Bapak Ibu Saudara. Padahal firman itu sangat cepat waktunya. Ketika kita mendengarkan firman, kalau kita memiliki sukacita, kita memiliki ketulusan hati, rasanya firman itu kok sudah selesai ya. Saya tuh baru belajar sedikit, tapi kenapa sudah selesai firmannya? Kalau kita datang dengan hati yang bersukacita, kita datang dengan ketulusan hati, maka ketika firman itu disampaikan, kita akan menikmati firman itu, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dapat mengambil banyak hal-hal baru dari firman yang disampaikan. Karena kita memiliki ketulusan hati untuk dibentuk. Kita memiliki ketulusan hati untuk kita mau diajar. Kita memiliki ketulusan hati untuk kita mau semakin bertumbuh dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, mari kita juga selalu memiliki kerinduan untuk memuji Allah. Mari kita mengembalikan segala pujian hanya bagi Allah saja, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita pelayanan, ketika ada orang yang bilang, wah main musiknya bagus gitu, kita bilang, puji Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita melayani hal yang lain, wah tadi asarnya loh, senyumnya luar biasa gitu. Kita kembalikan lagi, semuanya karena kebaikan Tuhan. Ketika yang wah khotbahmu tadi luar biasa, semuanya karena campur tangan Tuhan. Jadi segala pujian yang kita terima, kita kembalikan bagi nama Tuhan. Jangan ketika kita dipuji, wow ya no, saya gitu. Kalau saya yang pelayanannya pasti bisa semua gitu. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengembalikan setiap pujian, setiap kemuliaan, setiap hormat hanya bagi Allah saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiga hal itu saja yang bisa saya bagikan pada sore malam hari ini. Kita yang belajar dari jemaat mula-mula tadi, yang pertama kita bertekun dan sehati dalam setiap persekutuan dan ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, kita bersukacita dan memiliki ketulusan hati dalam kita bersekutu dan beribadah. Lalu yang ketiga, kita sambil memuji Allah, mengembalikan segala pujian hanya bagi Allah saja. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarkan kami boleh belajar, untuk kami boleh semakin memiliki ketekunan, semakin memiliki kesehatian, untuk kami boleh memiliki sukacita, untuk kami boleh memiliki ketulusan hati dalam kami membangun persekutuan kami, dalam kami beribadah. Biarkan kami semakin hari boleh Tuhan bentuk, untuk kami boleh bersekutu dan beribadah lebih lagi Bapa. Dan biarkan kami boleh senantiasa belajar lewat persekutuan-persekutuan ini, lewat setiap ibadah yang kami lakukan, baik itu secara onsite maupun secara online ya Bapa. Biarkan kami selalu memiliki kerinduan lebih lagi untuk kami boleh bersekutu dan beribadah bersama ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami dalam kami menjalani setiap aktivitas kami dan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan segala doa dan ucapan syukur ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Selamat menyembah Bapak Saudara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kaulah segalanya dalam hidupan kami Bapa.
kasih-Ku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihi-Ku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku.
aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari kita sembahlah kita saat malam hari ini. Oh, kami mau mengasihimu Yesus. Syukur, haleluya, 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 Yesus, Yesusku, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Syukur, 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 syukur bagimu Yesus, Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, Yesus Kau Allah yang hidup. Kami mau sembahmu Yesus, kami mau muliakan namamu. Haleluya, syukur, syukur bagimu Yesus. Haleluya, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya, syukur Tuhan, glory. Mari kita sembahlah kita saat malam hari ini. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau selalu menyembah-Mu Yesus dalam setiap kehidupan kami. Syukur, haleluya, syukur Tuhan, syukur bagimu. Glory bagimu ya Allahku. Oh, kami mau sembah-Mu, kami mau lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, syukur, syukur, sungguh kami rindu hadirat-Mu, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, Shikaraya-laraya-laraya-laraya. Kami mau sembah-Mu Yesus, kami mau muliakan nama-Mu. Dengan segenap hati kami mau sembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini, sore malam hari ini Bapa, kami boleh menyembah-Mu. Dan kami bersyukur urapan Tuhan, lapatan Tuhan ada di setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami mau serahkan setiap aktivitas kehidupan kami mau serahkan setiap masa depan kami, pertumbuhan iman kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Haleluya. Amin.